Guys, selamat datang di channel Niko Bagus. Hari ini kita membahas tentangnya ada isu yang mengatakan seorang koruptor yang mengatakan bahwa Pak Purbaya akan dinoelkan. Pak Purbaya akan dinoelkan ini keluar dari dilontarkan oleh Bapak Immanuel Ebenezer yang boleh dipanggil Pak Noel, yang mana merupakan tersangka OTT dari KPK karena terbukti telah menerima suap K3 tentang sertifikasi ketenagakerjaan. Bagaimana kronologi dan sepak terjang Pak Immanuel ini? Kita lihat dulu cuplikan video ini. Purbaya akan dinoelkan. Ini info dari A1. Kata si Noel. Wow, yakin? Masa sih? Rakyat percaya nggak sih? Masa nggak sih? Jadi gini loh teman-teman. Ini seorang tersangka. Cari muka di masyarakat luas. Seolah-olah dia ingin lagi berjasa. Ya. Ingin seolah-olah dia jadi pahlawan bahwa Purbaya inilah termul. Ini fakta ya. Apakah kita harus percaya? Kalau saya pribadi, no, saya nggak akan percaya. Emang semudah itu sekelas menteri ya dikriminalisasi? Nggak mungkin. Sama aja dia membela diri ingin mengatakan bahwa saya dikriminalisasi loh Noel. Pret. Mana ada kriminalisasi dari tukang ojek. Dia kan tadinya tukang ojek online. Dia ngaku sendiri ya. Sekarang langsung hartanya langsung meningkat drastis. Dia itu siapa? Pengusaha juga bukan. Hah? Logis enggak sih? Oke, apa komentar teman-teman? Salam hai pengacara pengangguran bicara. Pak, hokinya nggak ngotak banget guys. Aku sebenarnya males ngomong kayak gini, tapi ini terlalu MC banget nih bapak satu ini. Terlalu main karakter sebuah anime banget. Bapak-bapak ini adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan yang terkena OTT dari KPK atas dugaan pemerasan sejumlah perusahaan untuk mengurus sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3. Bukan itu yang bikin kaget saya. Saya kaget melihat gambar ini karena beliau yang lulusan Sarjana Sosial Universitas Satya Negara Indonesia memiliki karir yang bener-bener mujur banget. Sumpah, ini orang hokinya gila banget. 2016, Bapak ini driver ojek online. 2019, Ketua Relawan Jokowi Mania, Joman. 2021-2022, Komisaris Utama PT Mega Eltra. Dan 2024 membentuk Prabowo Mania 08. Wah, 2024 juga menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI. Dan PT Mega Eltra itu adalah nama lain dari PT Pupuk Indonesia Niaga, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Persero yang kini bergerak dalam bidang perdagangan pupuk dan non-pupuk. Orang jurusan sosial jadi komisaris perusahaan pupuk. Dalam 5 tahun menjadi komisaris. Dalam 8 tahun jadi wakil menteri. Ini jenjang karirnya, hokinya gila banget. Ini karir macam apa ini melesatnya? Buset. Terus ini dari Detik Finance nih, bikin kesel banget. Total kekayaan Noel mencapai 17 Agustus tahun 45. Aku nggak ngerti nih. 17,6 M lah pokoknya. Angka tersebut sebagian besar berbentuk aset properti berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 12 M. Aset tersebut tersebar di wilayah Depok dan Bogor. Noel juga melaporkan kepemilikan 5 kendaraan pribadi dengan nilai keseluruhan 3M. Tidak hanya itu, ia masih menyimpan kas senilai 2M. Kas itu berarti uang cash ya? Ini bapak-bapak gokil banget sumpah. Ini skill apa ya? Sumpah saya pengen belajar guys. Sumpah saya pengen belajar banget. Ini skill apa ini? Oke, saya sedang mencari skill yang sekiranya bisa menjilat itu. Bagus banget ini karir bapak satu ini. Saya kira ya skill menjilat itu ya paling kita dapat benefitnya seberapa sih. Tapi Bapak Noel ini membuktikan skill menjilat itu bukan sekedar skill ecek-ecek guys. 8 tahun driver ojol, wakil menteri. Immanuel Ebenezer alias Noel mengklaim dapat informasi A1 valid bahwa katanya Menteri Keuangan Purbaya itu akan dinoelkan. Jadi gini ya, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa langsung angkat suara ketika Noel bicara seperti itu. Nada beliau tenang tapi pesannya jelas. Kata beliau, dari dulu sampai sekarang dia nggak pernah disuap. Gaji menteri cukup, hidup cukup. Kalau masih nyari duit haram, kata Pak Purbaya, itu bukan kurang, tapi namanya kebablasan. Istilah dinoelkan ini muncul dari pernyataan Immanuel Ebenezer alias Noel. Katanya kebijakan Purbaya bikin pesta bandit keganggu. Bandit keganggu. Pejabatnya malah dikasih peringatan. Ini logika apa? Logika kepentingan yang lagi terusik.
Ngomong panjang begini, satu hal yang nggak boleh gagal. Audio. Gue pakai mic clip on Holy Land. Wireless, kecil, simple, dipakai stand up, breaking news, sampai konten kritik, suara tetap jernih, nggak pecah. Balik lagi. Purbaya jawab singkat dan tegas. Kerja sesuai aturan, nggak main belakang. Dan nggak takut dikait-kaitkan sama kasus hukum. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Dijebak, Pak. Dijebak gimana? Katanya karena kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu, Pak. Oh, biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya, terima kan dia? Terima. Ya, terima, kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Kesimpulannya sederhana, kalau bersih ngapain panik? Yang takut dinoelkan biasanya bukan karena kebijakan, tapi karena kebiasaan. Ketemu lagi nanti di liputan yang akan datang. Salam. Akhirnya, Immanuel Ebenezer atau sering dipanggil Noel resmi menjadi tersangka yang kemarin kena OTT KPK bersama 20 orang lainnya. Modusnya, dugaan suap terkait sertifikasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Ironis memang, sesuatu yang seharusnya melindungi pekerja justru jadi lahan korupsi para pejabat. Immanuel Ebenezer adalah orang dekat kekuasaan. Dulu dia koordinator Jokowi Mania dan saat ini ketum Prabowo Mania 08, sekaligus Wamenaker. Lebih ironis lagi, Noel pernah ngomong belak-belakan, gaji Wamenaker itu cuma 11 juta, kalau mau lebih ya nyopet katanya. Dan faktanya, dia juga dijadwalkan mau jadi narasumber seminar tentang hukuman mati untuk koruptor pada tanggal 25 Agustus. Kontradiktif banget kan ini, ngomong keras soal anti korupsi, tapi ternyata dirinya justru terjerat kasus korupsi. Dan jujur saja, modus kayak gini bukan hal baru di Indonesia. Diduga ini terjadi di banyak kementerian dan lembaga negara. Polanya mirip-mirip saja, suap proyek, jual beli jabatan, markup anggaran, terkait dengan perizinan, macam-macam lah. Pidato presiden yang garang, tapi nyatanya korupsi malah tambah mengakar. Artinya apa? Korupsi di Indonesia bukan sekadar oknum nakal, tapi sudah sistemik dan membudaya. Sekarang banyak pejabat pidato soal good governance bagus, tapi itu omong kosong kalau sistemnya tetap kapitalistik. Pidato nggak bikin orang takut korupsi loh ya. Kalau hukumannya longgar, kalau sistemnya memberi ruang main proyek, main perizinan, ya pasti bocor semuanya. Korupsi itu ibarat kanker stadium 4. Bukan cukup dengan pidato, tapi harus operasi total. Islam datang dengan solusi yang tegas dan sistematis. Yang pertama, pembuktian terbalik. Setiap pejabat wajib lapor kekayaannya. Kalau ada harta nggak jelas asal-usulnya, dia yang wajib membuktikan, bukan rakyat. Yang kedua, hukuman berat. Khalifah berhak menjatuhkan takzir sampai hukuman mati bagi koruptor besar. Ini bikin efek jera, bukan main-main. Yang ketiga, ketakwaan individu. Sejak kecil dididik dengan baik bertakwa bahwa jabatan itu amanah, bukan lahan bancaan. Yang keempat, ekosistem anti korupsi. Ada mahkamah madzolim yang independen, yang bisa mengadili pejabat hingga khalifah kalau dia melakukan kezaliman dan korupsi. Semua ini hanya bisa jalan dalam sistem politik Islam, yaitu khilafah. Karena khilafah memastikan hukum Allah berlaku tanpa tebang pilih dan membentuk suasana sosial yang bersih dari budaya suap, budaya korupsi. Dan setahu saya, ini yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi, kalau masih berharap pada pidato pejabat dalam sistem rusak ini, siap-siap saja kecewa. Korupsi hanya bisa benar-benar diberantas dengan sistem yang adil dan tegas. Itulah sistem Islam dalam naungan khilafah. Pertanyaannya, berani nggak kita memperjuangkannya? Silahkan komen. Ngeri, orang ini sebut Purbaya akan ditersangkakan. Purbaya jadi tersangka. Wah, ngeri sekali ini apa yang disampaikan oleh Noel, tersangka kasus korupsi. Pasalnya ketika diwawancarai, Noel mengatakan target selanjutnya kemungkinan Purbaya Yudi Sadewa. Namun Pak Purbaya mengatakan bahwa dia tidak menerima uang apapun, jadi potensi untuk ditersangkakan sangat kecil. Juga membandingkan dengan Noel yang dia itu menerima uang. Tapi kalau kita melihat kasusnya Pak Nadiem Makarim, Pak Nadiem ini juga tidak menerima uang. Dan dengan tegas Pak Nadiem tidak menerima uang, tapi juga bisa menjadi tersangka. Beri komentar terbaik kalian. Penuh plot twist. Noel itu slogannya sok yes banget.
Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Ternyata sekarang dia sendiri berada di jalur khusus yang dia buat. Selamat ya Noel. Anda adalah orang pertama yang akan dihukum mati karena korupsi. Keren. Anda bisa memberikan contoh tuh buat para koruptor yang lain. Hebat, kau bisa jadi pahlawan Noel. Hati-hati, mulutmu adalah CCTV-mu. Aduh, rekaman memang bisa jadi bukti ya. Noel, pendukung garis keras Jokowi, ketua Jokowi Mania, dia menjabat jadi wamen dan merangkap komisaris. Dalam 10 bulan dia bisa korupsi miliaran. Kurangkah duit dia itu sebagai komisaris dan gaji wakil menteri berikut fasilitasnya? KPK menyita 15 mobil dan 7 motor mewah. Ya, semoga saja Prabowo itu bisa membuktikan ucapannya untuk membereskan koruptor. Jangan kelas C-nya aja. Noel ini masih kelas teri lah. Kelas terinya aja korupsinya itu bisa segitu banyak dalam 10 bulan berkuasa ya. Gimana kelas kakapnya? Wow, kalau Prabowo benar-benar serius, habis itu koruptor. Gue sih curiga yang korupsi itu kebanyak termul garis keras. Sylvester tuh belum ditangkap nih. Termul satu lagi tuh. Tersangka tapi dijadikan komisaris. Erick Thohir bisa dijadikan tersangka karena dia memperkaya tersangka dan dijadikan sebagai komisaris. Prabowo itu ngerti nggak sih yang kayak gitu? Ini kayaknya korupsinya jorok banget ya, makanya ketangkep. Kelihatan banget gitu loh. Jadi gitu guys, kita tunggu drama berikutnya nih. Apakah Prabowo ini akan membereskan orang-orangnya Jokowi yang terlibat korupsi lainnya? Seneng deh kalau kayak gini. Nah, rakyat akan jadi respect sama Prabowo kalau dia bisa membuktikan ucapan. Kita lihat beberapa cuplikan video bisa kita simpulkan bahwa Pak Noel inilah bukan orang baru di pemerintahan. Dia sudah bekerja sama Pak Jokowi sebelumnya dan sekarang bekerja bersama Pak Prabowo. Bahwa Pak Purbaya akan dinoelkan. Ini maksudnya bahwa kasus Pak Noel ini bisa saja terjadi kepada Pak Purbaya karena Pak Purbaya sangat pro kepada masyarakat dan memberantas korupsi maupun mafia-mafia. Jadi ada kemungkinan mungkin akan Pak Purbaya akan dijebak seperti dirinya. Tetapi dengan tegas Pak Purbaya mengatakan saya tidak menerima uangnya. Mudah-mudahan Pak Purbaya bersih semuanya. Kita doain semua dan saya yakin Pak Purbaya tidak seperti itu. Dan ada lagi statement-statement Pak Noel ini yang sangat akan kalau menipu rakyat hukum mati, kalau korupsi hukum mati. Dan ini apakah sanggup dilakukan Pak Noel ini? Ini kata-kata Pak Noel ini sama aja kan menggali kuburannya sendiri. Apakah sanggup Pak Noel ini menggali kuburannya sendiri? Bagaimana menurutmu guys? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like dan share dan komen kalau ada yang perlu dikomen. Terima kasih.